Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena terus mengikuti cerita bergambar di channel Ma'arif ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, dukung kami ya, klik tombol subscribe dan klik lonceng untuk berlangganan gratis di cerita bergambar selanjutnya. Abdurrahman Wahid yang saya kenal adalah presiden yang tak hanya membuat meriah iklim politik, dia juga mengubah banyak wajah istana yang selama ini dianggap sakral. Saya sebagai staf khusus bagian protokoler Istana Negara di masanya sering kerepotan. Salah satu yang ia ubah adalah protokoler yang selama ini membuat Istana Negara sangat selektif terhadap tamu dan wartawan. Sebagai orang yang punya jaringan luas, dari politikus sampai kiai desa, pengamanannya sering dianggap menghambat tamu yang hendak menemuinya. Gus Dur meminta aturan itu lebih dilonggarkan. Istana Negara itu istana rakyat, kata Gus Dur soal sikapnya itu. Abdurrahman Ad-Dakhil artinya Abdurrahman sang pendobrak. Karena itu banyak aturan yang ia dobrak. Berbeda dengan presiden lainnya, tamu Gus Dur itu macam-macam. Sebagian juga memberi nasihat yang kadang mistik. Wahyu mengingat ada tamu yang menyarankan agar tanah istana diambil dari tanah yang berasal dari seluruh Nusantara untuk menunjukkan suasana istana. Gus Dur pernah disarankan mengambil air dari sebuah tempat di Jawa Barat. Tak semua nasihat itu ia jalani. Tentunya kebiasaannya bertemu dengan banyak orang itu membuat Gus Dur kerap mengabaikan nasihat, termasuk dari dokter yang karena alasan kesehatan melarangnya menemui tamu di atas pukul 10 malam. Kebijakan ini pula yang membuat jumlah wartawan di Istana Negara melonjak drastis dari sebelumnya yang kurang dari 100. Pada masa Gus Dur jumlahnya sampai 800-an. Jumlah wartawan dan tamu yang banyak itu tak membuat istana seperti pasar malam. Wajah berbeda lainnya dari istana di masa Gus Dur adalah sentuhan humornya. Bahkan dalam saat genting sekalipun, salah satunya adalah celetukannya tentang jenderal yang sangat berbahaya. Ini disampaikan saat jumpa pers tentang sikap Kepala Polri Bimantoro yang dianggap membangkang perintahnya untuk meletakkan jabatan. Sesuai konferensi pers, Gus Dur setengah berbisik memanggil para wartawan, "Saya mau sebutkan nama seorang jenderal yang paling berbahaya dan berpotensi mematikan siapa saja," ujar Gus Dur dengan mimik serius. "Wah, siapa itu, Gus?" kata wartawan dengan ekspresi penasaran. Jenderal itu adalah Jenderal Elektrik. Kalau soal Bimantoro, Gus Dur nyeletuk begini saat diberitahu tentang sikap Bimantoro yang tak mau menyerahkan tongkat komandonya. "Golek ae ning Pasar Turi atau Senen," kata Gus Dur saat itu. Gus Dur suatu kali pernah melawat ke Kuba. Saat sedang bersantai di ruangannya hanya memakai celana pendek, kaos oblong, tiba-tiba pemimpin Kuba Fidel Castro datang. Pejuang gerilya itu pun ditemui Gus Dur dengan pakaian seadanya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk melihat cerita bergambar lainnya,
lihat di bagian video dalam channel ini. Jangan lupa like dan komen, share juga boleh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.